Octavia. Saya Laili Nesmaini. Saya Dirga Hayu. Saya Teguh Prayoga. Saya Susanti Octavia. Saya Muhammad Ardiansa. Dan langsung saja ke materi pertama. Nah, jadi sebelum ke materi jenis-jenis wilayah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu wilayah. Nah, wilayah menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, wilayah diartikan sebagai ruang kesatuan geografis beserta unsur terkait, di mana batas dan sistemnya diatur berdasarkan aspek fungsional dan administratif. Nah, di sini teman saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis wilayah yang pertama, yaitu Jadi wilayah formal adalah wilayah yang punya karakter khas yang homogen atau seragam. Yang artinya di wilayah tersebut memiliki satu ciri khas saja, baik secara fisik atau sosial. Sifat wilayah ini statis dan perlu waktu lama untuk berkembang. Nah, contohnya itu pada wilayah yang berkarakteristik fisik. Di sini kami mengambil contoh yaitu wilayah pegunungan, di mana wilayah pegunungan ini akan sangat memerlukan waktu lama untuk mengubah sifat alaminya. Yang kedua yaitu contoh wilayah formal berkarakteristik sosial. Seperti contohnya yaitu pada wilayah suku Asmat, di mana wilayah suku Asmat ini terletak di pedalaman Papua, sehingga hal itu menyebabkan wilayah ini akan sulit berkembang. Jadi jenis wilayah yang kedua yaitu wilayah fungsional, di mana wilayah fungsional adalah suatu kawasan yang difungsikan menurut jenis dan kekhususannya dan menjadi sebuah wilayah yang saling berhubungan satu sama lain, misalnya kota, kecamatan, dan sebagainya. Namun kerap pula interaksi ini berkaitan dengan urusan ekonomi dan sering terjadi di wilayah pusat. Wilayah-wilayah di sekitarnya mendukung kegiatan di wilayah pusat tersebut. Contoh wilayah fungsional di Indonesia adalah Jabodetabek, di mana Jabodetabek merupakan suatu kawasan yang meliputi DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jakarta yang berperan sebagai pusat, sedangkan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang berfungsi sebagai wilayah belakang atau hinterland. Baik, di sini yang ketiga ada wilayah pesisir, di mana wilayah pesisir ini adalah wilayah peralihan antara darat dan laut, di mana bagian laut masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar. Begitupun sebaliknya, bagian daratan masih dipengaruhi oleh aktivitas lautan seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Contohnya yaitu hutan mangrove, karena hutan mangrove terdiri dari pepohonan yang bisa tumbuh di lingkungan yang berkadar garam tinggi. Ciri-ciri dari tanaman mangrove yaitu akarnya muncul ke permukaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang wilayah perencanaan atau pengelolaan khusus. Wilayah perencanaan atau pengelolaan khusus yaitu wilayah dalam daerah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Contohnya itu DAS atau yang biasanya disebut daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai harus dikelola atau harus direncanakan supaya hulu ke hilir itu bisa terstruktur. DAS atau daerah aliran sungai adalah wilayah perencanaan atau pengelolaan khusus yang masuk ke aspek ekologis. Wilayah administrasi politik. Wilayah administrasi politik merupakan wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan wilayah dan politik. Contohnya di negara, yang dimana negara ini merupakan suatu wilayah administrasi politik terbesar, di mana suatu negara memiliki otoritas penuh atas suatu wilayah tersebut. Contohnya seperti Indonesia dan Jepang. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena teman-teman telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Kami berharap apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Mungkin hanya itu saja dapat kami sampaikan. Mohon saran dan kritikannya agar kami bisa mengevaluasi diri kami sendiri. Sekian, wassalamualaikum.